Shalom keluarga besar PMK Trinity, ini adalah podcast pertama PMK Trinity dengan tema Stay at Home with God. Sudah sering ya dengar istilah stay at home? Ya, maybe sampai bosan juga ya dengan anjuran tetap tinggal di rumah. So, kali ini saya mau nanya nih, apa sih kegiatan teman-teman selama 2 minggu ini? How does it feel just being at home? Kuliah dari rumah, kerja dari rumah, ibadah pun dari rumah. Gimana nih? Ada yang sudah muak dengan tugas yang menumpuk? Atau bingung mau rebahan gaya apa lagi nih? Anyway, bicara soal rebahan, aka baring-baring manja or bobo-bobo manja, saya mau cek nih, oke? Disiplin rohani cek. Gimana disiplin rohaninya nih? Jalan, saat teduhnya aman kan? Doanya jalan, hubungan pribadi dengan Tuhan baik-baik saja kan? Atau ikut rebahan nih? Tunggu dulu, ada yang masih asing dengan istilah disiplin rohani? Disiplin rohani bukan sesuatu yang menyeramkan kok. Just because pakai kata disiplin bukan berarti sesuatu yang kasar, keras, dan kaku. Kalau itu mah batu namanya. Jadi guys, disiplin rohani itu perilaku kita untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohani menuju kedewasaan secara rohani. Singkatnya gini guys, disiplin rohani adalah cara untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan. Berhubung sekarang kita lagi stay at home, ini adalah waktu paling tepat untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pernah dengar nggak slogan yang bilang, jaga jarak itu dengan orang, bukan dengan Tuhan? Jadi benar banget guys, keadaan dunia sekarang kan lagi bergejolak dan kita nggak tahu sampai kapan. Dan hanya ada satu opsi, yaitu stay at home, sesuai anjuran pemerintah. Tapi ingat, stay at home with God. Ini adalah pilihan paling tepat, bijak, akurat, dan tanpa penyesalan. Gitu guys. Ya, tapi nggak usah bohong lah ya. Beberapa dari kita masih kesulitan terhadap pilihan pamungkas ini. Kira-kira apa sih alasan klasik kita ogah menjalankan disiplin rohani? Yang pertama, terjebak rebahan. Hahaha, tuh kan. Ada yang merasa rebahan memang selalu jadi titik ternyaman dan alasan utama orang untuk tidak melakukan apapun, bahkan termasuk berdoa guys. Wah, gawat ya. Oke, yang kedua, terlalu sibuk. Ada yang sibuk bagi waktu? Tenang, you're not alone. Atau kita malah the only one nih. Aduh, jangan sampai ya guys, terlalu banyak tugas atau terlalu lama berselancar di media sosial. Hayo. Tuhan Yesus sendiri kasih teladan dalam Markus 1 ayat 35 yang mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Coba deh baca perikop sebelumnya. Tuhan Yesus mengajar banyak orang dan menyembuhkan banyak sekali orang sampai larut malam. Tuhan Yesus guys, Tuhan Yesus nih yang sibuk melayani tapi masih menyediakan waktu untuk berdoa. What about us? Kita kan cuma di rumah, kok nggak bisa? So, apa nih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan batasi waktu kita untuk berelasi dengan Tuhan. Anytime, anywhere, tetap terpaut dengan Tuhan melalui doa. Yang kedua, jangan lupa belajar dari firman-Nya, baik dari saat teduh, pendalaman Alkitab, dan Bible reading. Yang ketiga, kalau masih bingung mau buat apa lagi, ayo baca buku rohani, artikel rohani, atau dengerin podcast kayak gini nih. Yang keempat,
Last but not least, share hal-hal yang memberkati teman-teman ke orang lain. Bisa lewat medsos atau sharing langsung jika dan hanya jika keadaan sudah membaik. Bisa sekalian tuh sama tukaran pokok doa. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lanjut nih ke aktivitas-aktivitas positif lainnya seperti duduk bareng keluarga, main sama hewan peliharaan, olahraga, beres-beres rumah, berkebun, atau refleksi pribadi nih. Sudah sejauh mana Tuhan memimpin saya? And what's next? Ingat, jaga relasi dengan sesama juga ya, sebagai bentuk kasih terhadap Tuhan. Oke, siap? Harus siap dong. Oh ya, apa sih untungnya punya relasi dengan Tuhan? Keuntungannya, kita bisa peka dengan suara Tuhan. Jadi kita nggak panikan walaupun banyak hal terjadi. Bisa jadi maksud stay at home sekarang adalah supaya kita berhenti sejenak dan mulai membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan sesama, lebih sayang lagi sama bumi ini. Karena bukankah Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Ya, akhir kata dari saya mau bilang, relasi dengan Tuhan jangan hanya dijadikan sebagai rutinitas guys, tapi biarkan itu menjadi kebutuhan kita. So, stay at home, don't lose hope and keep growing. God bless you all.